Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta atau calon anggota baru organisasi yang kita cintai bersama. Dulu kami menyebutnya ASEK, mudah-mudahan sekarang namanya juga tetap ASEK. Perkenalkan, nama saya Soekarno, atau mungkin sudah diperkenalkan sama senior-seniornya. Ya, selamat bergabung di organisasi yang kita cintai ini. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk bisa menjadi lebih baik ya. Mohon maaf, pertama-tama ingin saya sampaikan kepada adik-adik panitia maupun semua peserta ya, yang seyogyanya sebetulnya saya seharusnya hadir di lokasi, apalagi lokasinya sangat menarik sekali ya, di tengah hutan, dan saya suka tempat-tempat yang alami seperti itu. Tapi mendadak ada kegiatan dari pagi sampai sore, jadi saya mungkin hanya bisa menyampaikan lewat video singkat ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi saya diminta di sana berkaitan dengan materi sejarah cerita asal mula ASEK ini ya. Jadi kita mulai saja. Saya itu dulu mahasiswa di peternakan itu tahun 2008 saya masuk, dan saya keluar itu 2012, Mei 2012 saya wisuda. Saya masuk di peternakan itu ya biasa-biasa saja awalnya, biasa-biasa saja, ingin belajar peternakan gitu kan, nanti keluarnya bisa kerja di dinas peternakan atau pengusaha peternakan, atau bisa jadi dosen bidang peternakan misalnya. Itu saja awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya kuliah di peternakan, seiring saya kenal dengan dosen, kemudian kenal dengan lingkungan, ada banyak motivasi ya yang melingkupi kami dulu sebagai mahasiswa. Karena alhamdulillah saya juga aktif dulu di beberapa organisasi gitu, suka ikut lomba dan sebagainya, suka ikut pertukaran, berkompetisi, sangat suka. Nah, waktu itu saya di peternakan itu saya dekat dengan Prof. Suhubdi, Pak Ali waktu itu, zaman saya Tarmisi, kemudian lalu kemudian satu lagi Artiska itu yang tangannya dulu dari kalangan perempuannya ya, Artiska Anggun namanya. Nanti coba cek di YouTube itu supaya bisa lebih kenal, nanti mungkin telusuri nomornya. Saya juga udah lama lost kontak dengan Artiska selama saya di Sumbawa, kemudian dia pernah di Jakarta atau di mana, jadi saya agak lost kontak sama Artiska. Dulu ceritanya saya sama Artiska itu suka sekali kegiatan-kegiatan yang bernuansa luar negeri gitu, seperti misalnya pertukaran mahasiswa. Dulu ada nama program, kita dikenalkan sama Prof. Subdi, programnya Fulbright itu Aminef ya, beasiswa yang ke Amerika, Global UGRAD namanya, Global UGRAD, Global Undergraduate. Jadi itu adalah program bagi mahasiswa S1 aktif bisa pertukaran ke Amerika dengan beasiswa Fulbright itu, kalau tidak salah 3 bulan atau 1 semester gitu, 1 semester atau 3 bulan. Syarat TOEFL-nya waktu itu 500. Syarat TOEFL-nya 500. Sementara TOEFL saya waktu itu pas awal-awal masuk, saya coba tes di pusat bahasa itu hanya 470-an. Bahkan awal itu hanya 460 kalau tidak salah. Bukan, malah
Pas pertama-tama saya itu coba tes dulu, hanya 360 pertama kali tes di Unram itu. Akhirnya belajar bisa jadi 440-an. Seiring dengan berjalan waktu, beberapa semester kemudian tes menjadi 475 dan seterusnya dan seterusnya. Artinya punya jenjang perjalanan yang panjang untuk bisa dapat skor itu. Nah, dari situ kita itu dulu selalu belajar otodidak, belajar listening sendiri, baca buku sendiri. Karena kan kita bidangnya peternakan kan, bukan bahasa Inggris. Dan banyak program yang lain. Salah satunya ada program yang diikuti oleh senior kita juga, lalu unsur Nidal itu. Kami berdaftar pisah waktu itu. Kami tidak saling tahu kalau kami berdaftar. Pas tes wawancara kami ketemu. Wah, ikut juga ternyata katanya. Akhirnya kita ketemu di sana. Kandidatnya itu 2 dari peternakan, kemudian 2 orang dari IKIP Mataram bahasa Inggris, dan 3 orang dari FKIP bahasa Inggris. Jadi 5 pesaing dari luar ya. FKIP bahasa Inggris 3 orang, IKIP Mataram 2 orang, dan peternakan Unram 2 orang. Jadi kami berdua sama Unsun yang di luar bahasa Inggris. Nah, kebayang kan musuh kita, pesaing kita untuk memperebutkan beasiswa ke Amerika 2 bulan ini orang FKIP bahasa Inggris, baik yang dari IKIP maupun dari Unram. Saya bayangannya ya pasti orang FKIP itu yang lolos gitu kan. Tapi akhirnya pas pengumuman ternyata yang lolos itu lalu unsur Nidal, teman. Nah, kemudian banyak sekali program-program baik itu S2 maupun pertukaran-pertukaran, yang mana kita terus mendapat motivasi dari dosen-dosen, ayo harus kejar-kejar. Tapi selalu saja masalahnya itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Padahal dari peluang kita, agriculture itu beasiswa sangat besar sekali. Di mana-mana itu tersedia beasiswa untuk agriculture. Adapun bidang-bidang tertentu itu mungkin terbatas malah. Ya, seperti kedokteran misalnya jarang sekali ada beasiswa luar negeri yang mau mengcover beasiswa untuk kedokteran, atau bidang-bidang sosial yang lainnya agak sulit. Tapi agriculture itu sangat mudah. Tapi selalu yang menjadi faktor pembatas kami itu dulu adalah bahasa Inggris. Jadi kami belajar otodidak, temu Tarmizi, Artiska, Unsun. Di 4 ini sudah yang betul-betul getol, belajar sendiri dulu. Ya, ada di bawah juga Ahmad Munjizun ya. Sekarang di Amerika, tapi kan karena Ahmad Munjizun kan junior waktu itu kan. Tarmizi itu senior saya, di atas saya. Yang satu letting itu saya, Unsun. Artiska itu satu letting sama Jizun juga. Nah, itu sudah kita dulu belajar, pakai belajar kelompok dan sebagainya. Akhirnya terbersit dalam hati waktu itu, kenapa tidak kita buat organisasi saja, supaya manfaatnya bukan untuk generasi kita ini saja begitu. Siapa tahu generasi kita seterusnya juga ada program-program pertukaran, program beasiswa, dan ternyata semakin banyak malah kan. Waktu zaman kami itu belum ada yang program yang pertukaran ke Australia. Pertama kali itu di generasinya Munjizun dan Artiska. Persis 1 tahun setelah saya wisuda. Jadi Munjizun itu berangkat mungkin sekitar belum saya wisuda sebetulnya, tapi kan syaratnya itu bagi yang PKL kalau tidak salah waktu itu ya, saya di semester akhir berarti itu. Jadi yang paling memungkinkan untuk boleh ikut itu generasinya Munjizun, angkatannya Artiska kemudian Munjizun. Itu sudah awal pembuka. ISPI mengikutkan Unram untuk program NIAC apa namanya itu, programnya saya lupa, yang ke Northern Territory di Australia itu di bagian Darwin. Akhirnya dari situ gimana kalau kegiatan kita ini coba kita buat menjadi lebih terkemas, kemudian menjadi suatu yang bisa bermanfaat begitu. Akhirnya
kita bentuklah organisasi. Kita bentuk organisasi menjadi, namanya dulu awalnya itu VISI namanya. Namanya VISI, Veterinary English Community. Kemudian kita berpikir siapa yang akan menjadi pembimbing kita, pembina VISI ini. Akhirnya karena dulu dosen bahasa Inggris kita itu di peternakan itu Prof. Sugeng. Tidak tahu adik-adik ketemu atau tidak sama beliau karena beliau sudah pensiun beberapa tahun yang lalu. Prof. Sugeng itu dosen bahasa Inggris. Akhirnya kami minta beliau dan beliau sangat antusias membimbing kami dulu. Kemudian beliau bilang minta juga sama Prof. Dahlan katanya. Akhirnya kita minta juga kepada Prof. Dahlan. Akhirnya kita minta juga kesediaan Prof. Dahlan waktu itu. Karena kita ketahui juga beliau itu banyak kerjasama dengan Australia dan sebagainya ya. Jadi itu merupakan manfaat yang besar bagi kita menurut kami waktu itu, karena beliau sering ada tamu dari luar sehingga itu bisa menjadi ajang kita latihan kalau misalnya kita bertemu dengan beliau-beliau begitu. Prof. Subdi waktu itu meskipun tidak menjadi pembimbing secara resmi, tapi kami banyak diskusi bersama beliau juga kalau ada program-program yang bisa kita ikuti. Akhirnya seiring dengan perjalanan waktu kita ajukan menjadi organisasi, karena kebetulan saya waktu itu agak ada sedikit kekuasaan ya kalau bahasa mahasiswa, karena waktu itu saya sekretaris BEM, kemudian Tarmizi waktu itu ketua BEM-nya. Nah ini tepat sekali kalau kita buat, saya bilang, karena kan ujung tombaknya di mahasiswa itu kita, tinggal kita ajukan ke fakultas apakah disetujui apa tidak di fakultas gitu kan. Tapi kami yakin akan disetujui karena waktu itu kami merasa kami tidak ada clash dan sebagainya dengan kampus dan sebagainya. Alhamdulillah di mata dosen dan sebagainya kami itu dulu baik-baik saja begitu ya, sama Tarmizi dan sebagainya. Kami itu selalu membuka forum diskusi dan sebagainya. Kami tidak menggunakan cara-cara pendekatan yang frontal dan sebagainya. Karena didukung waktu itu. Akhirnya diajukan, dibuatkan SK dan sebagainya. Akhirnya disetujui menjadi salah satu UKMF waktu itu. UKMF baru, ya. Sempat berjalan beberapa waktu SK-nya itu. Akhirnya Prof. Dahlan meninjau VEC itu Veterinary English Community, sementara kita kayaknya kurang tepat karena kita hanya punya D3 kesehatan ya, kecuali mungkin kita gabung fakultas kedokteran misalnya kan sama peternakan, cocok menggunakan kata veterinary, tapi kita kan peternakan dan 3 kesuan saja, jadi diganti aja pakai peternakan kata beliau. Akhirnya saya pikir-pikir, oke pakai animal science aja. Akhirnya kita mengajukan perubahan SK menjadi Animal Science English Community. Jadi lebih asik lah sekarang ya, lebih asik. Jadi dulu VEC sekarang menjadi asik ya, jadi asik. Nah mudah-mudahan wadah yang sudah kami buat itu bermanfaat ke depannya, bisa menjadi wadah yang sesuai seperti harapan kami dulu, sesuai dengan sejarah terbentuknya ya. Jadi intinya sejarah terbentuknya ASEK itu adalah kita orang peternakan itu dari segi yang lain itu mencukupi untuk syarat-syarat beasiswa, baik pertukaran maupun S2 atau S3. Syarat yang pertama biasanya IP, syarat yang kedua biasanya pengalaman organisasi ya. IP bisa kita kejar lah, minimal IP biasanya minimal IP 2,75 dulu, sekarang mungkin minimal IP 3 mungkin kalau sekarang. Akhirnya dari sisi yang lain juga kita pertimbangkan organisasi, banyak kita ikut organisasi, bahkan kompetisi-kompetisi karya tulis sering kita ikut dan sebagainya. Tapi satu saja yang selalu mengganjal adalah skor TOEFL. Skor TOEFL. Sementara kita di Unram itu gampang sekali untuk tes TOEFL. Dulu waktu sama siswa itu biaya untuk tes itu hanya 25.000. Dan biasanya untuk program-program pertukaran dan sebagainya dulu
Masih dibolehkan yang institusional, yang 25.000. Tapi kalaupun tidak diizinkan, misalnya harus yang ITP resmi misalnya ya, itu kan sekitar 300-an ya, 300-an ribu, 360 mungkin sekarang nggak tahu berapa. Itu enggak apa-apa kalau misalnya kita sudah punya gambaran, kita tes di Unram, ternyata dapat kita 520, 550 misalnya, ya berani kita ambil yang berbiaya 300-an ribu gitu kan, kita ambil yang resmi kalau kita sudah tahu kemampuan kita sebagaimana begitu. Nah, dengan harapan itu saya harapkan VEC ASEC ini kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk belajar, diskusi, kemudian memperluas jejaring, dan harapannya goalnya kalian peroleh. Alumni dari ASEC ini ada yang ikut pertukaran, kemudian ada yang dapat beasiswa LPDP dan sebagainya. Kami harapannya begitu, sehingga apa yang telah kami lakukan dulu itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bisa kalian S2 ke UK misalnya, atau ke Amerika, atau ke Australia, atau negara-negara Anglo-Saxon yang lain, misalnya New Zealand dan sebagainya, atau ke Timur Tengah juga menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya mau ke Saudi, misalnya ke KAUST itu, King Abdul Aziz University of Science and Technology, itu bahasa Inggris. King Abdullah University misalnya, atau King Saud University di Riyadh itu bahasa Inggris juga diminta. Atau mau ke Mesir, Turki, bahasa Inggris juga diminta. Karena program beasiswa kerjasama pemerintah Indonesia dan Turki itu banyak. Atau yang ke Austria misalnya, kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Austria juga banyak. Kelebihan lagi kita bagi NTB, beasiswa NTB itu menyediakan banyak sekali beasiswa ke Malaysia. Bahasa Inggris juga syaratnya, meskipun Malaysia, meskipun negeri Ipin Upin ya, tetap bahasa Inggris juga syaratnya. Kemudian Polandia juga meminta bahasa Inggris. Sehingga harapannya kalian belajar baik-baik, jadikan ASEC ini tempat belajar. Nah, nanti untuk mengetahui kemampuan yang sudah kalian peroleh, silahkan spend uangnya untuk tes misalnya, untuk mengetahui sudah sebagaimana, kemudian manfaatkan kemampuan kalian itu untuk meraih prestasi yang tinggi ya. Mungkin itu ya sejarah singkatnya. Ada perjuangan tadi itu sudah saya jelaskan ya, di zaman-zaman saya itu, saya, Tarmizi, Unson, Artiska, itu yang 4 ini yang betul-betul getol. Meskipun banyak teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seperti misalnya Munjizon, dan itu yang kita lihat bagus perjalanan karir dari segi akademiknya. Ikut dulu program yang ke Australia 2 bulan, pulangnya kemudian skripsi, kemudian berangkat lagi melalui LPDP. Maka dia sempat dapat ini juga, sebelum LPDP itu dapat yang beasiswa Australia di Indonesia, yang saya juga pernah ikut 3 bulan, ELTA namanya, English Language Training Assistant. Nah, ELTA ini dulu syaratnya, jadi ELTA itu sejenis jembatan untuk mendapatkan beasiswa. Karena dia jembatan, maka syaratnya itu tidak terlalu muluk-muluk. Kita diminta hanya tes yang di Unram itu, yang 25.000 itu. Dan yang diambil untuk ELTA ini orang yang rentangnya 450 ke 500. Kalau di atas 500 atau pas 500, tidak diluluskan, tidak diterima. Jadi yang antara 450 sampai 500 ya. Kalau lebih dari itu tidak diizinkan. Karena syarat beasiswa S2 Australia waktu itu adalah 500. Artinya kalau dia sudah dapat 500, dia dipersilahkan untuk langsung lamar yang beasiswa Australia. Nah, sehingga ELTA ini menjembatani salah satunya anak-anak NTB yang pintar ya, anak-anak NTB yang qualified, tapi terkendala di bahasa Inggris.
tapi terkendalanya itu tidak bodoh-bodoh banget gitu. Kalau nilai bahasa Inggrisnya 300, TOEFL-nya ya sulit untuk didongkrak oleh pihak ELTA gitu. Jadi yang seperti kalian ini ya, yang sudah ada inisiatif untuk belajar bahasa Inggris beberapa semester di kampusnya, diskusi. Saya yakin kalau kalian tekun, minimal 450 itu dapat. Minimal 450 dapat. Nah, tujuannya dia ELTA itu menggenjot kemampuan mahasiswa yang hanya 450 menjadi minimal 500. Tapi kebanyakan itu malah 550 ya. Tapi minimal 500. Artinya bisa masuk untuk lamar beasiswa LPD. Jadi boleh. Mereka itu tidak harus lamar Australia, nah. Boleh kalian LPDP dan sebagainya. Kami hanya membantu mahasiswa NTB untuk bisa mencapai syarat-syarat yang disyaratkan oleh beasiswa luar negeri itu gitu. Mau lamar yang membuso misalnya, membuka gakusho ya ke Jepang, boleh. Nah, rata-rata itu 500 dulu standarnya untuk yang undergraduate itu S1. Nah, di ELTA itu kita dilatih 3 bulan full dari pagi sampai jam 5 sore. Ya, dari pagi sampai jam 5 sore dan dikasih tuition fee. Meskipun kegiatannya di Mataram, kita dikasih 3 juta per bulan gitu untuk tuition fee-nya pengganti biaya akomodasi dan sebagainya. Dan di akhir kegiatan kita dites IELTS resmi. Sementara kalau kita hitung-hitung tes IELTS resmi itu sampai 3 jutaan. Itu baru biaya tesnya. Belum kalau misalnya kita ke Denpasar, biaya bolak-baliknya. Ya. Ini digratiskan tes IELTS di akhir. Nah, manfaatnya ketika tes IELTS di akhir, langsung bisa kita daftar beasiswanya. Nah, kurang apa lagi coba yang disediakan. Cuman tadi itu syaratnya, orang yang punya dasar. Sementara peluang beasiswa kita yang peternakan itu besar sekali keluar, dan tidak banyak orang yang bisa memenuhi syarat itu, bahasa Inggris itu. Maka harapannya Anda yang masuk di ASEC ini adalah orang-orang yang mempunyai peluang besar jadinya nanti. Ya. Nah, jadi nanti ke depan silahkan, jangan saya yang di Unram saja yang diajak diskusi ya, ajak nanti unsur nidal yang dia di RC ngajarnya unsur nidal, tapi sekarang sedang dia di UGM bidang kalau tidak salah dia ambil bidang itu molekuler ya, molekuler berkaitan dengan kedokteran hewan tapi mengarah ke biologi molekuler. Tarmizi yang jadi pengusaha sukses di Lombok Timur, ajak juga Artiska tadi itu ya. Dia juga melanglang buana kesana kemari, Artiska itu banyak ikut kegiatan-kegiatan kontes dan sebagainya. Kamu Jizun nanti undang ya. Dan banyak juga yang lain. Dulu ada namanya Dedet namanya. Dedet dia alumni Australia juga, dia dari Sumbawa. Kak Dedet. Erik. Nah, Erik itu sekarang dia tinggal di Manimulak sekarang. Nah, bisa juga diundang. Nantilah kalau kita diskusi, nanti kita undang teman-teman dulu yang pernah berjuang membangun ASEC ini. Ya, demikian ya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan, dan silahkan sampaikan video ini kepada semua anggota maupun calon anggota. Mudah-mudahan kita semakin sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.